Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video hasil identifikasi analisis SWOT untuk tugas perencanaan pendidikan. Video ini dipersembahkan oleh kelompok 3 yang anggotanya adalah Indri Cahyati, Januarti Stasmita, Juwanawati, Kurnia, Lala Cindi, Nadia Pramesti, Lina Mardiana, dan Lutfiana Ismatullah. Berikut perkenalan masing-masing anggota kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Cahyati dengan NIM E1E019156. Nama saya Januarti Sasmita, NIM E1E019167. Perkenalkan, nama saya Jiwanawati, NIM E1E019168. Perkenalkan, nama saya Kurnia, NIM E1E019174. Perkenalkan, nama saya Lalusi Nadia Pramesti dari kelas 3E, NIM E1E019177. Saya Lina Mardiana dengan NIM E1E019184. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Ismatullah dengan NIM E1E019192. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threats atau tantangan. Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan kita dalam memasarkan event kita. Analisis SWOT adalah sebuah bentuk analisis situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif atau memberi gambaran. Analisis ini terbagi atas 4 komponen dasar. Yang pertama, strength adalah kondisi, situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari organisasi atau program saat ini. Weakness adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi atau program pada saat ini. Opportunity adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang perkembangan di masa depan. Threat adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang akan datang dari luar organisasi yang dapat mengancam ekstensi organisasi di masa depan. Analisis SWOT ini digunakan untuk apa? Fungsi analisis SWOT atau SWOT. Dalam dunia pendidikan, analisis ini digunakan untuk mengevaluasi fungsi pengembangan kurikulum, fungsi perencanaan, evaluasi, fungsi ketenagaan, fungsi keuangan, fungsi proses belajar mengajar, fungsi pelayanan kesiswaan, fungsi pengembangan iklim dan akademik, fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat dan sebagainya yang dilibatkan. Maka, untuk mencapai tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktornya dilakukanlah analisis SWOT. Analisis SWOT dimaksudkan untuk mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi keseluruhan sekolah yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berhubung tingkat kesiapan fungsi ditentukan oleh tingkatan kesiapan masing-masing faktor yang terlibat pada setiap fungsi, maka analisis SWOT atau SWOT dilakukan terhadap keseluruhan faktor dalam setiap fungsi, baik faktor eksternal maupun internal. Sekian. Apa itu perencanaan jangka pendek? Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan tahunan atau perencanaan yang dibuat untuk dilaksanakan dalam waktu kurang dari 5 tahun. Sering disebut sebagai rencana operasional. Perencanaan ini merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang. Apa itu rencana jangka menengah? Perencanaan jangka menengah adalah mencakup kurun waktu
waktu di atas 5-10 tahun. Perencanaan ini penjabaran dari rencana jangka panjang tetapi sudah lebih bersifat operasional. Lalu, apa itu perencanaan jangka panjang? Perencanaan jangka panjang meliputi cangkupan waktu di atas 10 tahun sampai dengan 25 tahun. Perencanaan ini memiliki jangka menengah, lebih-lebih lagi jika dibandingkan dengan perencanaan jangka pendek. Dengan demikian, perencanaan tahunan bukan hanya sekedar pembabakan dari rencana 5 tahun, tetapi merupakan penyempurnaan dari rencana itu sendiri. Hasil analisis SWOT Rencana Pengembangan Sekolah Dasar Negeri Cipete 3. Analisis komponen SWOT atau SWOT RPS SD Negeri Cipete 3. Bagian strength, adapun faktor pendukung yang juga unsur kekuatan dan peluang dapat diidentifikasi dan dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, motivasi belajar murid. Yang kedua, perilaku mengajar guru. Yang ketiga, penggunaan waktu. Yang keempat, penggunaan metode. Yang kelima, penggunaan sumber daya media. Yang keenam, dukungan kepala sekolah. Yang ketujuh, jumlah guru. Yang kedelapan, kualifikasi dan kompetensi guru. Yang kesembilan, beban mengajar guru sesuai. Yang ke-10, sumber belajar. Yang 11, media pendidikan. Yang ke-12, alat peraga. Dan yang terakhir, teknologi informasi. Itu ada juga outcome dari SD Negeri Cipete 3, yaitu jumlah siswa lulusan SD Negeri Cipete 3 banyak yang diterima di SLTP Negeri Unggulan di luar Kecamatan Curug. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini banyak. Terbukti dari pendaftaran siswa kelas 1, walaupun bersaing dengan SD terdekat, tetap jumlahnya mencapai standar. Banyak mutasi siswa yang masuk dari sekolah lain ke SD Negeri Cipete 3. Selanjutnya, poin-poin yang telah disebutkan tadi merupakan situasi atau kondisi dari dalam atau internal, kondisi internal atau situasi internal dari SD Negeri Cipete 3 pada saat ini yang merupakan kekuatan atau strength bagi SD Negeri Cipete. bagian weakness, berdasarkan hasil analisis, maka dapat diidentifikasi sejumlah faktor penghambat yang juga merupakan aspek kelemahan serta ancaman yang ditemui dalam program ini. Antara lain adalah keadaan ekonomi murid, perpustakaan umum, tidak adanya sarana pembelajaran pendidikan agama, tidak adanya sarana UKS sebagai School Medical Center, yang selanjutnya kurangnya fasilitas media belajar, kurangnya fasilitas olahraga, dan yang terakhir kurangnya fasilitas atau peralatan seni. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang opportunity. Opportunity adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang di masa depan. Yang termasuk bagian dari dukungan opportunity adalah yang pertama yaitu dukungan orang tua, yang kedua lingkungan sosial murid, yang ketiga dukungan dinas pendidikan, yang keempat dukungan pemerintah kota, yang kelima dukungan komite sekolah, yang keenam dukungan pihak ketiga, yang ketujuh tempat workshop, yang kedelapan perpustakaan sekolah, dan yang kesembilan adalah perpustakaan umum. Selanjutnya yaitu threat. Threat adalah situasi yang dapat menjadi ancaman di masa depan bagi rencana pembangunan SD Negeri 3 Cipete 3 adalah beberapa hal yang bisa saja menjadi ancaman dalam program-program yang ingin dilaksanakan namun belum dikaji. Perencanaan pendidikan pada RPS. Program yang direncanakan dengan satu fokus, yaitu mengembangkan kemandirian dari segenap elemen sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan masyarakat.
Setiap langkah program yang dilakukan merupakan rangkaian kegiatan yang akan menghasilkan produk guna mengembangkan program kegiatan berikutnya. Rencana pengembangan sekolah dituangkan dalam program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jangka pendek. Jangka pendek meliputi program kegiatan yang per semester yang dimulai pada semester genap tahun pelajaran 2012-2013. Jangka pendek semester pertama mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah. Hasil analisis perencanaan jangka menengah SD Negeri CPT 3. Jangka menengah, perencanaan jangka menengah meliputi program kegiatan per tahun yang dimulai pada tahun pelajaran 2012 atau 2013. Sebagai berikut. Perencanaan jangka menengah tahun pertama. 1. Meletakkan dasar yang kuat dalam penyusunan rencana pengembangan sekolah yang berbasis pada sekolah dan masyarakat. Kedua, peningkatan kemandirian guru dalam pengembangan profesionalisme. 3. Peningkatan kompetensi murid. Kemudian, perencanaan jangka menengah tahun kedua, pengembangan sumber belajar murid melalui pembelajaran berbasis teknologi informasi, meletakkan dasar kerjasama dengan pihak ketiga sebagai bapak angkat sekolah. Kemudian, perencanaan jangka menengah tahun ketiga, kontrol, standarisasi, kompetensi guru, dan pengembangan sekolah sehat, cerdas, dan produktif. Hasil analisis perencanaan jangka panjang SD Negeri CPT 3. Dari hasil analisis, perencanaan jangka panjang SD Negeri CPT 3 yakni ingin membangun kemandirian sekolah dalam mencapai visi dan misi sekolah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.